Pak Pendeta, ada yang menanyakan maksud ayat yang menanyakan siapakah banyak orang kudus yang bangkit dan apakah bangkitnya itu bersama-sama dengan Yesus. Kalau kita lihat Matius 27, ayat yang ke 51 ya. Atau mulai dari ayat yang ke-50. Matius 27 ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Berarti Yesus mati. Lalu ayat 51, lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai bawah dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Terus ayat 52, dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dari sini kita bisa lihat bahwa orang-orang itu bangkit bukan saat Yesus bangkit. Orang-orang itu bangkit saat Yesus mati. Nah, ini orang-orang ini siapa? Orang-orang kudus. Orang-orang kudus ini adalah orang-orang percaya yang hidup pada masa perjanjian lama. Ingat, kalau kita hitungan berdasarkan buku Alkitab, batas perjanjian lama dan perjanjian baru itu di mana? Batasnya pada Maliaki dan Matius. Jadi setelah Maliaki, sebelum Matius ada kertas kosong di Alkitab saudara itu ya. Nah itu batasnya di situ. Itu kalau hitungan kita. Tapi kalau secara teologis batasnya bukan di situ. Secara teologis batasnya itu pada kematian Kristus. Jadi setelah Kristus mati dan bangkit itu disebut sebagai perjanjian baru. Maka walaupun Yesus sudah ada di dunia tapi dia belum mati itu masih termasuk zaman perjanjian lama. Nah ada banyak orang kudus yang bangkit ini adalah orang-orang kudus perjanjian lama. Kenapa mereka perlu bangkit? Karena gini, Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu satu-satunya jalan ke surga ya. Tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan. Kisah 4 ayat 12. Tidak seorang pun sampai pada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Terus bagaimana dengan orang-orang kudus di perjanjian lama? Mereka orang-orang benar. Abraham, Ishak, Yakub, Nuh, dan lain sebagainya. Kan mereka sudah mati sebelum Yesus lahir malah. Bagaimana mereka keselamatan mereka? Nah gini, kita ini percaya Yesus. Saudara percaya Yesus, saya percaya Yesus. Tapi Yesus yang mati kapan? Yesus yang datang kapan? 2000 tahun yang lalu Yesus berkorban bagiku. 2000 tahun yang lalu. Berarti ini masa lampau. Masa lampau berarti iman saya itu adalah iman kepada Kristus yang sudah datang. 2000-an tahun yang lalu. Tapi Abraham beriman pada Kristus. Tapi Kristus yang datang kapan? Belum datang, akan datang. Maka dia beriman kepada Kristus yang akan datang. Karena itulah di Yohanes 8 ayat 48, Yesus bilang, Abraham bapamu telah melihat aku. Sebelum ayat itu mulai ayat 56. Abraham bapamu telah melihat aku. Dan dia telah melihatnya dan dia bersuka cita. Lalu orang Yahudi bilang, umurmu berapa itu umurmu belum sampai 50 tahun Abraham melihat engkau? Lalu dia bilang, sebelum Abraham jadi aku telah ada. Abraham bapamu bersuka cita karena dia melihat aku. Kapan Abraham melihat Yesus? Berarti Abraham melihat dalam iman ke arah depan. Saya percaya Yesus yang telah datang 2000 tahun yang lalu. Tapi Abraham percaya Yesus yang akan datang 2000 tahun ke depan. Kalau begitu, iman kita bertemu pada Kristus. Mudah untuk memahami bahwa Kristus mati, kuasa kematiannya berlaku bagi kita sekarang. Tapi kuasa kematian Kristus juga berlaku bagi mereka yang percaya di belakang. Nah, dari mana tanda bahwa kematian Kristus juga berlaku bagi orang perjanjian lama? Diberilah sebuah tanda bahwa pada saat Yesus mati, bangkitlah orang-orang kudus perjanjian lama. Itu sebagai jaminan bahwa orang-orang masa perjanjian lama yang percaya mereka juga kena efek dari kematian Kristus dan karenanya mereka juga bisa diselamatkan. Ya. Shalom, salam sejahtera buat semua saudara yang melihat tayangan ini. Saat ini saya berada di sebuah kampus sekolah teologi, yakni Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara di Kota Malang. Dan Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara ini adalah satu sekolah yang
sungguh-sungguh berada di hati saya. Kenapa? Karena sejak saya memutuskan untuk melayani Tuhan Yesus dari lebih dari 20 tahun yang lampau, saya akhirnya Tuhan bawa ke sekolah ini dan dididik di sini. Dan kalau sampai hari ini pelayanan saya bisa memberkati banyak orang termasuk saudara-saudara, itu tidak terlepas dari peranan sekolah ini di dalam membentuk fondasi-fondasi dasar iman dan teologi saya. Dan saya juga sudah menyelesaikan sekolah dari tempat ini, dan ini adalah satu sekolah yang sangat baik karena di sini ada penekanan yang seimbang antara pengajaran Alkitab dan juga pembentukan karakter rohani dan juga melengkapi di dalam pekerjaan pelayanan. Nah, karena itu saudara-saudara, saya juga pada saat ini saya juga menjadi salah seorang pengajar part-time di sekolah ini yang sangat menekankan mutu pendidikan teologi dengan sangat ketat. Nah, karena itu saya pada kesempatan ini mau mengajak saudara-saudara yang dipanggil oleh Tuhan untuk dibentuk menjadi hamba Tuhan. Saudara tentu punya banyak alternatif, tapi kalau saya boleh memberikan rekomendasi, saya merekomendasikan sekolah yang sangat baik ini, Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara, tempat di mana saya berada, diajar dan juga mengajar. Karena itu, marilah kalau saudara digerakkan oleh Tuhan, saudara bisa mengontak. Ada nomor-nomor kontak yang ada di bawah ini. Saudara bisa mengontaknya, email atau nomor WA, telepon yang ada, dan tim dari Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara akan menyambut baik, merespon baik semua apa yang saudara perlukan. Mari bergabung bersama dengan saya di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Tuhan memberkati.